Selanjutnya, ibu-ibu masih modul 4 perlindungan anak, sesi 11 upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Ya Bu, langkah 5, poin 4 dan 5. Sebelumnya ibu-ibu baik, saya mau bertanya, apa yang dilakukan jika mendapati anak kita atau saudara kita mengalami kekerasan seksual? Ada yang mau jawab? Silahkan. Oke. Ya, Ibu Ai menjawab apa, Bu? Nah, akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Ya, boleh, bisa seperti itu. Siapa lagi yang ingin menjawab? Nah, Ibu Siti menjawab apa, Bu? Oh, akan segera memeriksakan ke layanan kesehatan. Takut terjadi hal seperti itu, Bu. Ya, bagus. Itu ya. Terima kasih kepada Ibu Ai dan Ibu Siti yang telah menjawab pertanyaan saya. Baiklah, ibu-ibu, untuk menyamakan tadi ya dari jawaban Ibu Ai dan Ibu Siti, kita lihat dulu ke flip chart, Bu. Di sini ada tanda-tanda atau terjadi kekerasan seksual. Kelihatan, Bu, tidak flip chartnya? Kelihatan ya. Oke, Bu, di sini ada ya, deteksi dini kekerasan terhadap anak. Ya, seperti apa? Yang pertama, tanda-tanda dulu terjadi kekerasan anak itu seperti apa tanda-tandanya? Dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar dulu. Yang pertama, kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuh. Jadi seperti ini, Bu, ya. Ya, gerakan bahunya nih seperti ini. Kemudian yang kedua, kepala tertunduk ke dalam. Ini ada gambarnya, Bu, ya. Lihat, kelihatan Bu gambarnya? Oke, kelihatan ya. Yang ketiga, kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat seperti ini, Bu. Tuh. Kemudian yang keempat, lutut tertekuk ke dalam seperti ini, ada ya. Yang kelima, tubuh menekuk ya. Yang keenam, mata berkedip-kedip. Yang ketujuh, wajah pucat pasif dan lain-lainnya seperti itu, Bu, ya. Jadi ini ada tanda-tanda terjadi kekerasan seksual itu gerakan-gerakan tak wajar seperti barusan. Seperti itu ya, Bu. Selanjutnya ada tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Nah, itu seperti apa? Dilihat dari gejala fisik dulu. Bagaimana itu gejala fisiknya? Yang pertama, sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat buang air besar dan buang air kecil. Tanyakan, Bu, sama anak kita, jikalau sedang buang air besar itu sakit, Bu. Itu ya, alat kelaminnya, Bu. Seperti itu. Ada apa ini? Kenapa sakit, Nak? Tanyakan. Yang kedua, cedera pada buah dada, bokong, perut, bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Tuh ya, Bu, misalkan ada cedera, Bu, pada alat kelaminnya atau dubur anak kita itu, cobalah langsung tanyakan, kenapa ini, Nak? Kenapa ini? Nah, apa yang terjadi? Tanyakan, harus jelas ya, Bu, ya. Yang ketiga, memar di bagian tubuh atau gigi, cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. Misalkan ada di bagian-bagian tubuh yang memar atau giginya tanggal, copot, Bu, tanyakan, ini kenapa, Nak? Kok giginya bisa copot? Kok ini ada memar di bagian ini, kenapa? Nah, kita harus jeli dan tanyakan, takut nanti terjadi kekerasan seksual ya, Bu, ya. Selanjutnya ini, Bu, rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Nah, itu udah ya, misalkan alat kelaminnya terasa panas, sakit, Ibu, itu kenapa? Anak kita itu coba tanyakan. Tuh ya, takut nanti ada terjadi hal-hal yang seperti ini. Selanjutnya, cara jalan yang tak wajar ya, agak mengangkang. Bu, misalkan biasanya kan anak kita jalannya tuh biasa aja ya, Bu, ya. Tapi sekarang misalkan anak kita apalagi perempuan nih, jalannya menjadi ngangkang. Itu kenapa? Coba ditanyakan ya, Bu, ya, pada anak kita. Itu seperti itu. Yang terakhir, ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak.
dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Misalkan ada anak kita itu sudah pulang bermain Bu, tahu-tahu bajunya misalkan robek atau kancingnya copot. Itu kita tanyakan, Bu, kenapa nih Nak, kok kancingnya bisa copot atau kok bajunya robek? Kalau alasannya masih wajar, ya misalkan, Bu, saya tadi nyangkut Bu ini di pohon karena naik pohon, misalkannya naik pohon jambu. Nah itu bisa masih ditolerin ya Bu ya. Tapi kalau alasannya lain-lain, misalkan Bu tadi ada orang yang tak kenal mengajak saya lari lalu menjampak baju saya. Nah itu harus segera Ibu wanti-wanti sama anak Ibu, oke, jangan ikut ya Nak ya kalau itu tidak kenal. Nah, itu seperti itu Bu ya. Nah, kemudian tanda atau gejala psikis itu apa saja Bu? Yang pertama, anak berubah ekspresi. Yang tadinya misalkan anak itu periang, gembira, sekarang anak itu berubah menjadi pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian. Tuh ya, tuh. Kemudian selanjutnya menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya seperti pusing, sakit perut atau masalah makan. Kalau apalagi perempuan Bu, kalau sakit perut atau mual-mual, segeralah tanyakan ini. Kenapa ini? Kok sering seperti ini? Takut-takut ada terjadi kekerasan seksual seperti ini ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau. Biasanya misalkan anak kita itu jarang mengigau, tapi sekarang sering mengigau seperti itu ya. Tanyakan Ibu. Kemudian yang selanjutnya, sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Biasanya anak kita itu cepat tanggap, cepat selesai tugasnya, tapi kok sekarang misalkan sulit, susah. Nah itu Bu kita tanyakan apa alasannya seperti itu. Yang terakhir, perilaku kemunduran, mengisap ibu jari, kemunduran kemampuan bicara atau ngompol. Nah gitu sering isap ibu jari. Nah itu kenapa Bu? Apa penyebabnya? Seperti itu ya ibu-ibu. Nah ini tadi ada tanda-tanda kekerasan ibu-ibu ya. Seperti itu ya Bu ya. Nah udah saya terangkan, udah saya jelaskan seperti ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi ibu-ibu ya, dan ibu-ibu bisa memahami apa itu tanda-tanda terjadi kekerasan seksual pada anak-anak kita. Oke, selanjutnya ibu-ibu, tadi kita kasih tepuk tangan buat Ibu Ai yang sudah menjawab dan juga buat Ibu Siti dengan tepuk tangannya, tepuk tangan baru lagi ibu-ibu, ini namanya tepuk tangan hak anak. Oke, Ibu sudah ada yang tahu di sini tepuk hak anak? Belum? Oke, belum. Oke, kalau gitu kita sama-sama belajar ya ibu-ibu. Saya juga masih baru ini tahunya ya. Kita tepuk sama-sama kita tepuk hak anak. Saya contohkan dulu, nanti ibu-ibu mengikuti saya ya. Oke, sekarang kita coba. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, hore. Nah itu ya ibu-ibu, nanti ibu-ibu kita belajar lagi di sesi-sesi selanjutnya tentang tepuk hak anak. Demikian ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.